Pagi hari kemudian, pagi ini Om Vi membangunkan Syafril. Namun Syafril lelet. Om Vi berniat mengajak Syafril untuk olahraga jogging. Syaf, jogging yuk. Sekalian cari sarapan. Mumpung Om pagi ini masih ada waktu. Karena siang nanti Om ada pasien konsultasi. Ayo Syaf, jangan malas nak. Masih ngantuk gara-gara Om nih. Ayo, paksa. Kalau enggak, Om mandiin kamu. Biasakan bangun pagi, biar sehat. Bentar Om, ngantuk. Om duluan aja, ntar Syafril nyusul. Bener ya? Om tunggu di taman kota seperti biasa. Iya. Di rumah Jo, pagi ini di rumah Jo sendiri, mumpung besok libur, Jo yang gemas dengan jawaban Syafril semalam itu, yang terlihat sedikit cemburu padanya itu, kini mencoba untuk menemui ke rumahnya. Jo berharap semoga saja Om Vi ada kesibukan di klinik. Namun jika tidak bisa, Jo tidak akan memaksa. Jo tipe yang santai dan tak memaksa. Dan untuk memastikannya, Jo mencoba menghubungi si pemilik Syafril secara sah terlebih dahulu. Ya, siapa lagi kalau bukan Om Vi. Ya Jo, gimana? Nggak apa-apa Om, cuma mau mastiin aja. Apa Syafril ada jalan sama Om? Karena kalau nggak ada, Jo mau minta izin, mau ngajak Syafril jalan sebentar saja. Jo, jangankan kamu. Om saja ngajak Syafril jogging, dia malas. Anaknya masih tidur. Ajak saja Jo, datang ke rumah. Bangunkan dia. Kalau perlu, tarik saja ke kamar mandi si anak malas itu. Dari dulu tetap saja nggak dewasa-dewasa. Masih saja kayak anak kecil. Kalah sama kamu. Om sampai heran. Masa sih Om, dia belum bangun? Ah, sudah capek Om bangunin. Akhirnya Om jogging sendiri. Cepat ke rumah, bangunkan dia. Makasih Om. Tut. Yes, ucap Jo senang dan akhirnya segera menyusul Syafril ke rumahnya. Di rumah Om Vi, mobil Jo baru saja sampai. Bo, sapa Jo saat si Mbok menyapu halaman. Mas Syafrilnya masih tidur, bangunin aja. Iya Mbok. Ya, Jo pun langsung masuk menuju lantai 2 ke kamar Syafril. Dan begitu masuk, Syafril masih lelap. Jo seketika menutup pintu. Lalu perlahan-lahan menghampiri Syafril di ranjang. Lalu naik. Kemudian mendekatkan wajahnya pada Syafril. Hingga kemudian Jo diam-diam berani mengambil kesempatan mengecup pipi Syafril. Namun tetap nggak ngaruh. Syafril kuat sekali tidurnya. Sampai kecupan Jo tak berarti apa-apa. Hingga saat HP Jo berbunyi, dek. Seketika Jo sampai terduduk loncat saat mengetahui siapa yang video call. Yang membuat Syafril terkejut dan berhasil bangun. Ya Om, ini baru sampai. Duh, berisik. Ganggu aja loh. Lagi enak-enak ngimpi. Tuh Om, lihat. Jo malah dikatain. Ngapain lo ngadu-ngadu sih? Lo ngapain kesini? Syafril, sengaja Om yang suruh bangunin kamu. Ayo bangun. Om heran. Sampai Om udah keliling lapangan 5 kali. Kamu belum bangun juga. Iya Om, ini baru bangun. Iya, habis ini Syafril nyusul. Gak perlu. Bentar lagi Om palingan langsung ke klinik, ada teman konsul. Kamu pergi keluar saja sama Jo. Jo ada perlu sama kamu. Perlu apaan? Ada perlu apa lo sama gue? Oh, mau cari kelinci buat Sania. Mana dia? Gak ikut, justru gue jemput lo dulu. Nanti baru ngajak Sania dan jemput dia ke rumah mama. Oh, oke. Om, Syafril jalan ya sama Jo. Gak apa-apa kan? Kan Om yang nyuruh. Ya sudah, tut. Buruan, mandi. Cuma nyari kelinci aja minta temenin gue. Kenapa lo gak minta temen buat lo yang semalam aja? Kan Sania sendiri yang mau ditemenin sama Om Syafril. Bukan mau dedinya. Alasan. Lagi pula, belum ada yang deket dan akrab sama Sania selain lo. Ya udah, mandi dulu. Ya, Syafril pun masuk ke kamar mandi. Dan di dalam kamar mandi, Syafril senyum-senyum sendiri saat Jo menjemputnya. Namun, senyum Syafril tiba-tiba hilang saat mengingat foto-foto seorang perawat laki-laki di HP Om Vi. Ya, semalam Syafril belum sempat bertanya pada Om Vi. Apalagi saat Om Vi terbangun, Om Vi mengajak berhubungan lagi sampai dini hari. Sampai Syafril lemas tak berdaya. Dan sampai ingatannya lupa tentang perawat pria itu. Ya, Syafril akan menanyakan nanti pada Om Vi-nya ketika ada kesempatan. Ya, setelah selesai mandi, Syafril pun keluar. Dan begitu keluar kamar mandi, Syafril tak melihat Jo.
Namun lambat laun Syafril mendengar suara Jo dari luar kamar dan sedang mengobrol dengan seseorang di dekat tangga. Syafril heran, kenapa Jo harus keluar kamar? Kenapa nggak ngobrol di dalam kamar saja? Ya, Syafril yang penasaran itu perlahan-lahan mengintip dan menguping obrolan Jo. Iya, nanti siang aja. Iya, oke. Tut tut tut. Syaf, udah selesai mandinya? Dah. Kenapa nggak ngobrol di dalam aja? Oh, tadi gue kebelet kencing, jadi pas mau turun, staf nelpon. Emang lo pikir gue teleponan sama siapa? Kan gak mungkin gue ngetok kamar mandi numpang kencing pas lo lagi mandi. Kenapa? Kepo ya? Atau cemburu? Enggak. Ucap Syafril kembali masuk ke kamarnya, diikuti Jo yang masuk lalu berjalan ke kamar mandi. Syafril tersenyum, lalu buru-buru ganti baju. Dan begitu Syafril hanya memakai CD saja, pintu kamar mandi terbuka. Syafril melihat Jo sempat menatapnya. Namun tatapan matanya seolah menghindar. Namun Syafril malah menggoda. Emang dasar, Syafril ya nakal. Tapi tetap saja, senakal-nakalnya Syafril, tapi Om Vi tetap saja memanjakan anak kesayangannya itu. Lihat saja, Syafril sengaja berlama-lama ganti baju, sengaja menggoda Jo. Cari gara-gara saja. Giliran Jo meladeni, baru Syafril panik. Itulah Syafril. Ya, Syafril yang tak tega melihat kegelisahan Jo itu mempercepat ganti bajunya. Dah Jo. Oke. Ya, keduanya pun turun tangga dan menuju mobil. Mau sarapan dulu atau mau langsung? Tanya Syafril. Nanti aja, makan di luar. Gue belum lapar. Ya sudah, kita makan sama Sania. Ya, keduanya pun masuk mobil, dan mobil pun jalan. Dan saat baru jalan, HP Jo berbunyi. Syafril sempat melihat dari layar HP dan mengintip nama kontak Arman yang memanggil. Namun Jo tak mengangkatnya. Kenapa nggak lo angkat? Oh, biarin aja. Nggak penting. Kalau nggak penting, kenapa nyimpen nomornya? Kenapa lo tukeran nomor HP? Dia yang minta. Kenapa lo kasih? Jo menatap Syafril heran. Sorry, maksud gue. Terserah lo lah. Ucap Syafril kembali acuh menatap jalan. Sampai HP Jo berhenti berdering. Arman berhenti memanggil. Katanya gak mau kepo. Tapi kok nanyanya ngegas. Ucap Jo yang tersenyum melirik Syafril. Cuma penasaran aja. Tapi sekarang gak lagi kok. Gue paham. Namanya juga Duda. Udah lama ditinggal bini. Wajar. Maksud lo? Ya wajar haus. Haus apaan? Haus kasih sayang, haus belayan, ya kali haus minum. Ya kan nanya, pura-pura gak tahu. Tapi kenapa lo yang lebih tahu dan seolah ngerti, padahal gue yang jalani. Jadi benar, lo lagi haus? Ucap Jo hanya tersenyum mengangguk. Apa gue bilang? Feeling gue selalu tepat dan apa yang gue rasain selalu benar. Dan gak asal nebak. Tapi kalau emang feeling lo selalu tepat dan apa yang lo rasa selalu benar dan gak asal nebak, harusnya lo juga bisa tahu siapa satu-satunya orang yang sanggup ngilangin rasa haus dahaga gue. Seketika Syafril terdiam saat Jo melirik dengan coolnya. Enggak, kalau soal itu gue gak tahu dan gak mau tahu sih. Jangan denial, jangan menyangkal. Udah kita bahas yang lain aja. Ucap Syafril mengalihkan pembicaraan. Namun Jo malah semakin tertantang dengan pembahasan ini. Syaf, apa? Gue haus. Nih ada air. Gue gak pengen minum air. Gue pengen minum lo. Mulai. Jangan mancing-mancing. Gue gak mau kilaf lagi. Enggak Jo, jangan diterusin. Syaf, apaan sih Jo? Udah. Syaf, udah Jo, please stop. Apaan sih Syaf? Gue cuma mau kasih tahu Om Vi. Oh iya, udah sampai taman kota. Mana? Itu lagi ngobrol sama cowok makan bubur ayam. Seketika Syafril terkejut. Lalu tiba-tiba ekspresinya berubah saat melihat Om Vi-nya mengobrol. Apalagi tatapannya itu. Ya, tatapan itu sungguh berbeda. Tatapan Om Vi yang biasanya ia tujukan pada Syafril kini harus ia tujukan pada orang lain selain Syafril. Sekalipun Syafril sering melihat Om Vi-nya makan dengan cowok lain dan dermawan suka traktir teman-temannya, tapi Syafril bisa membedakan dari sikap Om Vi mana yang benar-benar teman, mana yang terlihat spesial. Dan Syafril yakin jika dilihat dari penemuannya semalam, cowok ini begitu spesial di mata Om Vi. Syaf,
Lo nggak apa-apa? Syaf, mau kemana? Tunggu. Seketika Jo panik saat Syafril tiba-tiba keluar, lalu berlari menghampiri Om Vi-nya hingga kemudian, Om! Syaf, nak, baru berangkat. Gak usah basa-basi. Jadi dia orangnya. Syaf, duduk dulu nak. Gak perlu. Syaf, kenalin dulu. Dia Aril, perawat di klinik. Udah tahu. Bahkan Syafril udah tahu dia yang Om antar semalam. Oh, Syafril jadi ngerti sekarang. Jadi karena Syafril malas jogging, jadi Om sengaja jogging sama dia. Om nyari yang sama-sama hobi jogging. Syaf, Om gak sengaja ketemu dia. Lantas foto-foto di galeri Om yang semua isinya tentang dia gak sengaja juga. Bullshit. Syaf, seketika Om Vi panik saat Syafril mengetahui foto-foto itu. Jadi karena dia, Om selama ini nyuruh Jo jagain Syafril. Jadi dia alasan Om biar bisa bebas juga sama cowok lain. Syaf, seketika Om Vi panik. Kalau Om udah bosan sama Syafril, kenapa gak bilang? Nah, kalau Om udah gak sayang, ngapain Om gak terus terang? Ngapain Om capek-capek ngurus aku dari dulu? Gak perlu. Syafril dengerin Om. Teriak Om Vi keras, namun Syafril semakin dikerasin, bukannya lunak malah semakin keras. Syafril benci sama Om. Syafril. Seketika Syafril berlari dengan cepat, lalu Om Vi mengejar diikuti Jo. Ketiganya kejar-kejaran. Syafril berhenti. Om bilang berhenti. Ya, bukannya berhenti, Syafril asal naik pada tukang ojek yang sedang parkir santai hingga kemudian, Bang, cepet. Iya mas. Ya, Syafril pun berhasil kabur. Om, biar Jo yang urus. Begitulah Syafril. Badan aja yang besar, tapi pikirannya masih kayak anak kecil. Jauh beda sama kamu dan Alex yang bisa lebih dewasa. Jo rasa Syafril marah bukan masalah kayak anak kecil Om. Tapi kali ini lebih ke cemburu. Jo tahu Syafril sayang banget sama Om. Jo hafal betul Syafril seperti apa. Itulah kenapa Om percayakan Syafril sama kamu. Dan tidak mau Syafril berteman dengan sembarang orang. Tolong, bujuk dia pulang. Karena apa yang dia pikir tak seperti apa yang ia kira. Ada kesalahpahaman. Jo tahu Om, tenang saja. Terima kasih. Ya, Jo pun kembali ke mobilnya. Sedangkan Om Vi kembali menghampiri Aril, si perawat laki-laki yang tak sengaja bertemu saat sedang jogging juga. Entah ini kebetulan atau tidak, yang jelas Om Vi juga bingung bagaimana pagi ini keduanya bisa bertemu, apalagi memiliki hobi yang sama pula. Dok, sorry Ril, barusan ada kesalahpahaman sedikit. Dia siapa dok? Keponakan? Anak kesayangan sekaligus pacar. Dek. Seketika Aril terkejut. Aril pikir Syafril ponakan dokter Vi. Aril pikir dokter Vi sudah punya istri. Itu karena tidak semua di klinik tahu jika dokter Vi adalah gay. Hanya beberapa dokter yang dekat saja. Ya, Om Vi memang dari dulu tak pernah menunjukkan siapa dia dan lebih senang orang lain mengiranya normal. Di samping itu juga karena pekerjaannya yang membuat dia tak mau show up orientasi seksualnya. Oh, jadi dokter... Kenapa? Kaget? Oh, enggak dok, saya bukan homofobik. Karena saya juga bagian dari itu. Dek. Kini giliran Vi yang terkejut. Oh ya? Iya dok, gak nyangka. Biasa saja, kita tidak perlu terlalu menunjukkan siapa kita. Karena yang seperti itu tidak pantas kita tunjukkan dan tidak ada bagusnya. Tapi tunjukkanlah kualitas diri kita, prestasi kita, dan jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Iya dok, jujur saya kagum sama dokter dan sempat dalam hati naksir. Maaf dok kalau saya lancang dan terlalu jujur, tapi it's okay, gak apa-apa. Kamu bukan orang pertama yang jujur pada saya gak apa-apa. Oh, pantas. Siapa yang gak suka dengan dokter? Wajar. Dan saya yakin Syafril jadi salah satu cowok yang beruntung karena bisa mendapatkan seseorang seperti dokter. Jangan berlebihan. Suatu saat kamu akan ada seseorang yang akan lebih bisa membuatmu kagum, melebihi kekagumanmu pada saya. Semoga dok. Tapi maaf, apa saya boleh tanya? Katakan. Lalu apa maksud Syafril ada foto saya di HP dokter? Tanya Aril, udah kegeeran aja. Namun kali ini Vi tak mau beresiko dan berkata jujur menunjukkan kejentelannya. Ah iya,
untuk sekedar meluruskan saja. Jadi, setiap harinya atau paling lambat seminggu sekali, saya selalu mengambil momen di klinik, situasi dan kondisi, baik dalam hal lingkungan, staf, pasien, dan lain sebagainya. Dan begitu saya ketemu kamu, saya bahkan gak tahu kamu masih baru. Itulah saya mencoba mengupdate. Dan mungkin Syafril mengira ada yang spesial saat melihat foto kamu. Tapi dia tidak menyadari dan mungkin lupa sesuatu. Jika alasan saya sengaja memperbanyak jepretan kamu di segala sisi, itu hanya sekedar ingin meyakinkan jika kamu mirip sekali dengan seseorang yang pernah dekat dengan saya. Dan Syafril tahu itu. Seketika Ariel terdiam. Di mobil. Ya, di mobil Joe sendiri, Joe berusaha mengejar mencari Syafril. Joe menyetir sembari menghubungi Syafril, namun Syafril tak mengangkatnya. Lalu Joe mengirimkan voice note. Syaf, lo di mana? Gue jalan nih. Seketika Syafril menelpon Joe. Joe, lo lagi di mana? Gue lagi di mobil. Sama Om Vi? Gak ada, gue sendiri. Buruan, lo di mana? Gue pengen sendiri. Sendiri gimana? Balik, lo salah paham. Kasih kesempatan Om Vi ngomong, jangan egois. Gue gak salah paham. Lo jangan belain dia. Gue yang lebih tahu dia daripada lo. Gue yang hidup sama dia. Gue yang tahu perubahan dia. Dan baru kali ini dia ketahuan nyimpan foto cowok segitunya di HP-nya. Dan cowok yang jogging sama dia itu cowok yang ada di HP-nya. Bahkan semalam Om Vi nganterin dia pulang, Jo. Iya, gue tahu. Tapi seenggaknya lo dengerin dulu penjelasan Om Vi. Kenapa dia ngasih foto itu cowok. Gue gak butuh penjelasan ketika sudah ketahuan. Harusnya dia jelasin sebelum semua ketahuan. Kalau dia mau jelasin setelah ketahuan, itu sama aja dia main belakang. Syaf, apapun itu, lo harus dengerin Om Vi dulu. Mungkin ini alasan Om Vi nyuruh gue temenan sama lo lagi. Mungkin ini alasan dia supaya dia bisa deket sama cowok lain. Rupanya ada maksud tertentu. Atau jangan-jangan Om hanya berpura-pura maafin gue ketika gue jujur hilaf sama lo kemarin. Lalu dia memanfaatkan kesempatan untuk ngebales rasa kecewanya buat coba-coba sama cowok lain. Syaf, cukup. Jangan berlebihan. Berlebihan gimana? Lo kok jadi belain Om Vi sih? Syaf, gue gak belain Om Vi. Tapi sekalipun gue gak sedekat lo ke Om Vi, tapi gue yakin Om Vi gak seperti yang lo kira. Tetap aja lo gak percaya sama gue. Tetap belain dia. Tetap berpihak sama dia. Ya untungnya apa gue belain Om Vi? Kalau gue mau, kalau gue egois, gue bakal di pihak lo. Gue bakal ngejelek-jelekin Om Vi. Gue kompor-komporin kalian berdua, supaya kalian pisah. Karena ini bagi orang bangsat adalah momen dan kesempatan terepik buat gue nyuci otak lo, supaya lo bisa benci sama Om Vi, berpaling dari dia, dan kembali sama gue seutuhnya. Seketika Syafril diam. Jo, apa gue selingkuh aja sama lo ya? Seketika Joe terkejut, namun Joe mencoba santai. Syaf, tenangin dulu diri lo. Nanti kalau lo udah tenang, hubungi gue. Dan ingat, jangan coba-coba macam-macam. Karena gue bisa nyari keberadaan lo dimanapun lo sembunyi. Tut. Seketika Joe mematikan teleponnya, lalu menarik nafas dalam-dalam. Di rumah sakit. Ya, siang ini Om Vi tidak sedang di kliniknya, namun di rumah sakit mengunjungi pertemuan dengan para dokter teman-temannya. Ya, meski acara berjalan lancar dan Om Vi dapat melaluinya, tapi jujur, selama meeting dan seminar berlangsung, baru kali ini Om Vi tak dapat konsentrasi dan kurang fokus. Sedari tadi mikirin anak kesayangannya. Dan sekarang sebelum kembali ke klinik dan masih istirahat ngopi, Om Vi mencoba kembali menghubungi Syafril. Ya, Om Vi mencoba menelpon, namun Syafril menolaknya. Lalu Om Vi yang tetap tenang dalam menghadapi brondongnya yang tantrum itu berusaha untuk tetap tenang. Nak, Om jemput ya. Kasih tahu Om, kamu di mana? Syafril tak membalas dan hanya membacanya. Namun meski tak membalas, Om Vi tersenyum senang dan sedikit lega melihat Syafril membacanya. Itu karena sedari tadi Om Vi mencoba menghubungi, jangankan membalas pesan, membuka pesan dan membacanya saja tidak. Itulah kenapa Om Vi senang. Syaf, masih marah sama Om? Syafril hanya membaca. Pulang nak, Om kangen. Om Vi melihat Syafril sedang mengetik hingga kemudian. Syafril belum mau pulang. Dek. Seketika Om Vi sedih. Sepertinya Syafril benar-benar kecewa. Di penjual kelinci. Ya, setelah Joe mampir ke kantornya tadi, Joe kini menjemput Sania putrinya untuk mengajaknya membeli kelinci.
Jo bingung harus beralasan apa pada putri kecilnya itu. Padahal sebelumnya Jo sudah berjanji akan mengajak Syafril karena Sania ingin ditemani Syafril. Namun situasinya berbeda dan Syafril belum bisa diganggu. Ya, Jo diam-diam memantau Syafril dari HP-nya. Jo masih tenang karena Syafril saat ini pulang ke rumah lamanya yang dijaga dan dihuni oleh bibinya. Jo juga sebentar-sebentar mengambari Om Vi, meski Om Vi juga sama mengetahuinya. Ya, Syafril sudah besar. Jo yakin Syafril hanya butuh tenang sejenak. Namun jika sudah urgent, maka mau tak mau Jo akan memaksa dan membawa Syafril pulang. Ya, mobil Jo pun sampai di rumah mamanya. "Dedi!" teriak Sania saat mobil dedinya datang. "Mah, Jo bawa Sania bentar ya." "Ya, lo katanya sama Syafril. Mana Syafril? Mama sudah lama tak lihat dia." "Om Syafril mana, Dedi?" "Aduh, Om Syafril tiba-tiba ada perlu, jadi nggak bisa ikut. Nggak apa-apa ya?" "Ya, nggak seru. Sama Dedi aja ya." "Ya udah, tapi kelincinya yang gede ya, Dedi." "Iya dong." "Ya udah, yuk. Mah, Jo bawa Sania dulu ya. Jangan lama-lama ya." "Iya, Nek. Bye-bye." Ya, mobil Jo pun kini menuju ke penjual kelinci. "Sania, mau apa lagi selain kelinci?" "Sania mau gelato, Dedi." "Oke, sayang." Ucap Jo mengelus kepala anaknya. Entah kenapa Jo tiba-tiba mengingat almarhum istrinya. Ada rasa rindu yang dalam jika mengingatnya. Namun Jo sudah mengikhlaskan kepergian istrinya. Dan entah kenapa setelah kepergian istrinya Jo tak ada keinginan untuk menikah lagi. Apalagi setelah kembali dekat dengan Syafril. Namun meski begitu Jo tidak bisa bergantung pada Syafril sepenuhnya. Bagaimanapun juga Syafril milik orang lain. Jo tak punya kuasa akan hal itu. Keduanya pernah berpisah. Bisa jadi suatu saat keduanya berpisah lagi karena suatu hal. Apapun itu, Jo akan menyikapi dengan legowo. Jika memang suatu saat Jo menemukan pengganti istrinya, Jo pun tidak akan bisa menampik takdir Tuhan. Jika memang menurut Tuhan itu terbaik untuk dia dan putrinya, Jo masih menikmati dengan kesendiriannya. Apalagi saat bertemu Syafril. Jika Jo masih menerima takdirnya dengan wanita nantinya, namun Jo tidak akan memberi celah untuk laki-laki kecuali Syafril. Ya, sudah cukup berhenti di Syafril. Cukup habis di Syafril. Sekalipun banyak boti yang berusaha mendekatinya, namun tak ada yang mampu meluluhkan hati Jo selain lelaki cinta pertamanya, yaitu Syafril. Ya, tak lama kemudian mobil Jo sampai dan setelah Jo memarkirkan mobilnya, Jo pun membawa Sania turun dan melihat-lihat jajaran penjual kelinci. "Dedi, Sania pengen kelinci yang kayak punya Om Syafril, tapi yang gede." "Iya sayang, kita cari." Ya, saat Jo hendak menghampiri salah satu penjual kelinci. "Sania, Om Syafril." "Loh, Syaf?" Seketika Jo terkejut saat Syafril tiba-tiba muncul di belakangnya. Lalu Jo mengecek HP-nya dan tersenyum lagi pada Syafril. "Kenapa? Heran?" "Ya, soalnya sejam yang lalu gue ngecek lo masih ada di rumah lama lo." "Iya, gue udah setengah jam di sini, sampai makan sate kelinci segala, dan gue tahu lo pasti nggak lama lagi ke sini." "Bisa aja lo, Syaf. Syukurlah lo nggak ngilang." "Oh ya, Syaf, stop. Jangan ngomongin Om VI. Jangan bahas kapan gue pulang. Gue pengen jalan-jalan sama Sania hari ini. Bisa?" Ucap Syafril seketika menggendong Sania yang membuat Jo tersenyum. "Oke." Ya, Jo pun senang. Lalu ketiganya pun mencari kelinci bersama. Jo merasa bahagia. Di klinik. Ya, sore ini di klinik setelah Om Vi selesai konsul dan pasien baru saja keluar dari ruangan, HP Om Vi berbunyi. Jo mengirimkan foto-foto Syafril, bahkan rekaman video yang diambil diam-diam oleh Jo. Di sana Jo sudah berusaha bujuk Syafril sampai hampir berantem di antara keduanya. Namun Jo berusaha tetap tenang di saat Syafril mulai ngegas. Ya, Om Vi memaklumi itu. Om Vi pun membalas pesan Jo. "Jangan dipaksa Jo, semakin dikerasin, semakin berani dia. Biar Om yang akan bujuk sendiri." Jo rasa, tapi anaknya masih gak mau pulang Om. Dia ngotot tinggal di rumah Jo. Biarkan saja dulu. Nanti malam Om akan jemput dia sendiri. "Oke Om." Di perjalanan, sore ini setelah mengantarkan Sania pulang ke rumah Mama Jo, Jo dan Syafril akhirnya pulang ke rumah Jo. Dan di jalan Jo terlihat diam saja. "Jo, lo kenapa sih? Kok dari tadi diam aja?" Enggak apa-apa." "Lo gak seneng ya kalau gue numpang nginep di rumah lo?" "Seneng lah, mau tinggal selamanya juga boleh. Cuma apa?"
Gue gak tenang kalau kalian belum selesaiin masalah kalian. Gue gak enak sama Om Vi. Takut dia ngira gue nyuri-nyuri kesempatan sama lo. Lah, bukannya kebalik. Justru kalau gue ngikut lo, itu ngasih kesempatan dan celah yang besar buat dia bisa ngetotin bool perawatnya itu. Syaf, istighfar. Alah kintil. Mulai sekarang, lo gak usah takut. Gak usah jaga perasaan Om Vi. Lagi pula, kalaupun terjadi apa-apa sama kita, jangan nyalain diri lo sendiri. Salahin Om Vi yang percaya sama lo, yang nyerahin gue sama lo, yang apa-apa minta bantuin lo. Tolol. Syaf, jangan jadi anak durhaka. Hanya setitik keburukan, hilang semua kebaikan Om Vi selama ini di mata lo. Ingat, lo jadi seperti ini karena Om Vi. Belajarlah berterima kasih. Seketika Syafril marah dan tak terima ucapan Jo. Kok lo dari tadi tetap belain Om Vi? Lo sayang gak sih sama gue? Ya sayang, tapi kan Jo, gue gak minta dia ngurus gue Jo. Sekalipun bokap nyokap gue gak ada, gue gak pernah ngemis diurus sama dia. Lantas, kalau nyatanya dia beneran selingkuhin gue, apa gue harus tetap diam dan bertahan? Hanya gara-gara dia berjasa sama gue. Gitu maksud lo? Syaf, bukan gitu. Gue cuma minta lo pulang dulu, itu aja. Buat apa gue pulang kalau rumah itu gak nyaman buat gue? Dan saat ini, rumah ternyaman gue adalah lo. Dek. Seketika Jo terdiam. Kalau dia bisa berpaling dari gue juga bisa berpaling. Kalau dia bisa selingkuh, gue juga bisa. Seketika Jo deg-degan saat Syafril menyentuh pahanya. Syaf, Jo, jujur, lo seneng kan gue kayak gini? Iya, tapi gak kayak gini juga caranya. Karena seolah dipaksakan dan gak natural. Gue lebih suka lo yang apa adanya. Menyukai gue bukan karena sesuatu, bukan karena pelampiasan. Jo, mau karena paksaan atau tidak, mungkin inilah cara gue kembali sama lo. Jo diam seolah bingung. Jo, kenapa lo diam? Kalau emang lo gak mampu nampung gue gak akan maksa kok. Gue tahu lo ragu sama gue. Lo takut gue ngomong kayak gini karena cuma lagi emosi. Tapi lo harus tahu sesuatu. Sejak gue ketemu sama lo, rasa yang dulu hilang kembali muncul. Tapi gue sadar diri gue udah ada yang memiliki. Gue sadar gue punya Om Vi. Gue sayang Om Vi. Tapi gue juga gak bisa mengesampingkan perasaan gue sama lo. Memang kedengarannya egois, tapi gue gak munafik. Gue tahu gue salah, tapi gue nyoba diem. Bahkan gak berani jujur mau cerita sama Om Vi soal perasaan gue. Gue gak mau dia kecewa, karena gue tahu gue salah. Apalagi setelah gue jujur khilaf sama lo. Syaf, gue tahu yang gue lakuin ini salah. Gue juga mau ngotot sama Om Vi gak berani. Gimana gue mau marah sama Om Vi sedangkan gue sendiri kayak gini? Bisa-bisanya gue gak ngaca. Syaf, tanpa lo ngaku, tanpa lo bilang, gue tahu apa yang lo rasain kok. Dari sini gue tahu rasa sayang lo masih besar sama Om Vi. Tapi gue juga senang dengan kejujuran perasaan lo sama gue. Ucap Jo yang kali ini senang mendengar kejujuran Syafril yang sesuai apa yang ia pikirkan selama ini. Kadang sesekali gue pernah kepikiran, gue takut. Banyak rasa takut yang menghampiri gue. Kadang semua itu ada masanya. Ada waktu ketika dulunya selalu bersama, suatu saat akan berpisah. Gue sama orang tua gue sama lo yang sempat berpisah. Meski sekarang lo balik lagi. Bisa juga gue dengan Om Vi yang bisa berakhir kapanpun. Syaf, tidak ada yang abadi. Bahkan ada kepikiran, gimana caranya gue bisa kepikiran kembali normal. Gue takut, gue pengen kayak lo. Gue pengen menikah. Hati kecil gue pengen suka cewek. Pengen ngebanggain orang tua gue. Bukan nambah dosa. Kadang gue nangis sendiri. Gue berdoa. Gue minta maaf sama bapak ibu. Bahkan sekalipun bapak ibu sudah pergi, gue masih kasih dosa ke mereka dengan kelakuan gue yang masih seperti ini. Syaf, gue juga sama. Lo tahu, sejak berpisah dengan lo, gue bisa kembali ke kodrat gue. Tapi setelah bertemu lagi, aneh. Apa yang lo rasain sama seperti yang gue rasain. Rasa itu muncul kembali. Tapi bukan berarti gue akan menghindar dari lo lagi. Sebenarnya itu tergantung kita sendiri. Tapi sayangnya kita manusia biasa, yang jujur memang susah, apalagi saat kita sudah pernah menyebur ke dalamnya, dan terlanjur basah, jadi pelan-pelan mengeringkannya. Sabar ya, kita jalani apa adanya.
Kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Lo gak akan tahu setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tahu-tahu lo udah punya anak. Jangan pernah ngomong enggak mungkin, kalau Tuhan sudah berkehendak. Seketika Syafril tersenyum kembali. Syafril lega sesudah mencurahkan isi hatinya pada Jo. Jo mengambil tisu dan mengusap air mata Syafril. Makasih ya Jo. Bener kata Fi, lo jauh lebih dewasa dari gue. Dan di luar kecurigaan gue, sekarang gue tahu alasan Fi nitipin gue ke lo. Ya udah, sementara lo tinggal sama gue. Dan jangan coba ngelampiasin rasa kecewa Fi macem-macem. Lo takut ya? Gak rela gue ngelampiasin ke cowok lain. Itu lo tahu. Tenang aja. Gue akan ngelampiasin kekecewaan gue sama lo. Ting. Ini baru Syafril. Genit. Di rumah Vi. Ya, malam ini setelah pulang dari klinik, Vi tak langsung menjemput Syafril, namun pulang lebih dulu ke rumahnya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Vi masih bertahan dan tak langsung menjemput Syafril, namun masih bersantai sembari menyeruput tehnya dan sembari mencoba mengechat Jo. Itu karena sudah dari sejam yang lalu Jo tak membalas pesannya. Jo, posisi. Ya, sampai teh di gelasnya habis, entah mengapa Jo tak kunjung fast respon. Tumben, Vi jadi khawatir. Vi takut Syafril kabur dan tak diketahui Jo, sehingga membuat Jo takut memberitahu pada Vi. Ya, Vi yang panik dan cemas itu lanjut mencoba menghubungi Syafril langsung. Syaf, sayang, pulang nak. Maafin ya nak. Kasih kesempatan jelasin semua. Sayang kamu nak. Percaya sama Om yakin kamu masih sayang sama Seketika Vi senang karena melihat Syafril mengetikkan sesuatu. Namun begitu pesan dari Syafril terkirim, gak ada alasan buat Syafril pulang. Syafril tahu kemana Syafril harus kembali pulang. Seketika tangan Vi menggenggam kencang HP-nya saat melihat Syafril tiba-tiba mengirimkan foto sedang memeluk dan tidur di dada Jo yang sedang terlelap dan dalam keadaan polos. Bagaimana rahang Vi tak mengeras saat melihat pesan kedua Syafril yang mengirimkan foto sedang menghisap kemaluan Jo. Bagaimana orang setenang dan sesabar Vi bisa tahan jika melihat orang yang ia sayangi dengan terang-terangan menunjukkan kebodohannya pada Vi. Dada Vi sesak, lebih sesak saat melihat Syafril bersama Jo dibandingkan saat pertama kali Syafril di-fuck oleh Alex. Brak, Vi seketika melempar HP-nya ke ranjang, beruntung tak pecah, lalu mengusap-usap wajahnya dan berusaha mengendalikan diri. Dan siapa sangka Vi bisa menangis juga. Vi lemah jika apapun yang menyangkut Syafril. Ya, Vi mengambil foto Tono dan Tini sahabatnya. Bahkan foto Vi saat menggendong Syafril ketika masih kecil. Air mata Vi jatuh membasahi foto Syafril. Di rumah Jo tak sengaja terbangun saat tangannya merasakan Syafril tak ada di ranjangnya. Syaf, di situ ternyata. Lo ngapain? Tanya Jo saat melihat Syafril tengah duduk di sofa dengan kolornya dan terlihat cemas sembari memegang HP-nya. Ya, Jo tak menyadari jika Syafril diam-diam memfotonya saat di tengah-tengah pergumulan dan saat Jo tertidur terlelap, lalu mengirimkannya pada Vi. Ya, Syafril pun menghampiri Jo di ranjang dan memeluknya. Kenapa lo bangun? Tanya Syafril memeluk Jo, yang membuat Jo memeluk balik Syafril. Apalagi setelah apa yang keduanya lakukan baru saja. Iya, karena belum waktunya gue tidur. Mungkin karena lemas, tadi kecapean. Karena lo terlalu hot nguleknya. Enak? Enak. Puas? Sangat puas. Lega? Sangat lega. Masih haus? Udah enggak. Udah kenyang. Cukup. Sekarang perut yang lapar. Jalan yuk. Gue mandi dulu ya. Iya. Gue pinjem baju lo ya. Iya, cari aja sendiri. Kayak apa aja. Wah, ini kan kaos gue yang dulu. Lo masih nyimpen? Berapa tahun nih baju? Masih awet aja. Dulu kegedean, pasti sekarang pas. Awet lah. Baju aja masih gue simpen. Apalagi perasaan gue sama lo. Cie. Thanks ya. Ya, ketika Syafril sedang memilih-milih celana, Jo mengecek HP-nya. Dan terkejutnya Jo saat lupa membalas Vi karena ketiduran setelah lemas dipaksa melampiaskan rasa hasrat dan kekecewaan Syafril. Jo yang tak enak itu segera membalas pesan Vi. Sorry baru balas.
Jo ketiduran. Posisi ada di rumah sama Syafril. Seketika Jo melihat Om Vi membalas. Dan begitu pesan itu terkirim, sekarang sudah bangun kan? Mobil Om baru saja sampai di rumahmu. Om mau jemput Syafril sekarang juga. Duh, hah? Jo, lo kenapa? Tanya Syafril yang melihat Jo seketika mengintip dari balkon kamarnya. Lalu buru-buru memakai celana panjang dan bajunya dan menarik tangan Syafril. Syaf, turun bentar. Ngapain? Gue mau mandi. Ayo cepat, bentar. Apaan sih Jo? Dan begitu keduanya turun dan Jo membuka pintu. Sedek. Om. Seketika Syafril terkejut saat Om Vi menghampirinya. Lalu Om Vi membuka kacamatanya. Penampakan mata sembab bekas tangisan terlihat di matanya. Syaf, pulang nak. Enggak. Kenapa enggak perawat laki-laki itu saja yang Om bawa pulang? Syaf, Om gak ada apa-apa nak dengan dia. Apa perlu Om pecat dia supaya kamu percaya dan kembali sama Om? Dipecat dari klinik, di luar klinik. Syaf, Om tahu ini semua berawal dari foto kan? Syaf, Om sengaja foto dia. Iya, Om yang salah. Karena Om gak laporan sama kamu dulu. Karena Om pikir gak penting. Maaf, itu kesalahan Om. Tapi kamu harus tahu, Om memfoto dia karena dia mirip Max. Seketika Syafril mengingat-ingat kembali. Dan setelah beberapa detik diam, Syafril pun baru menyadari. Namun Syafril tetap kaku. Lantas kalau mirip, Om mau apa? Om tertarik kah? Mau nostalgia? Mau coba-coba? Syaf, Om hanya mengingat nak. Apakah salah jika Om mengingat seseorang? Om hanya manusia biasa nak. Maafkan Om kalau Om salah. Tapi Om tak ada niat dengan sengaja mengkhianati kamu. Sekalipun kamu berkali-kali mengkhianati Om. Bahkan dengan sengaja. Seketika Syafril terdiam. Tak hanya Syafril, bahkan Jo merasa tersindir. Apalagi setelah apa yang ia lakukan tadi. Syafril masih diam. Syaf, sekalipun kamu melakukan terang-terangan di depan Om tak akan membalas sekalipun Om mampu. Tapi satu hal yang harus kamu ingat nak. Sejak Om memutuskan mengambil kamu di hidup Om, sejak itu juga Om sudah siap menanggung apapun resikonya. Dan ini contohnya. Dan kamu bisa membuktikannya. Karena Om berani bersumpah dalam hati Om. Hanya kamu yang Om sayang. Apa yang Om berikan semuanya adalah bentuk kasih sayang Om untuk kamu. Jadi Om tidak mungkin merusak apa yang sudah Om bangun selama ini. Sekalipun itu hancur di tangan orang yang Om sayangi. Jo, kamu satu-satunya orang yang Om percaya. Om tidak akan menyalahkanmu. Tapi Om hanya minta satu hal. Jangan coba-coba pisahkan Om dari laki-laki yang Om timbang-timbang dari kecil. Jangan pisahkan Om dari Syafril. Hanya dia yang Om punya. Hanya Syafril. Titip Syafril. Om tidak akan memaksa untuk dia kembali sama Om lagi. Karena dia sudah dewasa. Dan sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Seketika Om Vi masuk ke mobil. Dan mobil pun jalan. Ya, baru kali ini Om Vi secengeng ini. Om Vi tak henti-hentinya meneteskan air mata saat nyetir. Entah harus bagaimana ke depannya jika tanpa Syafril. Ya, mobil Om Vi pun sampai. Dan begitu Om Vi baru keluar dari mobil Jo tiba-tiba datang. Syafril berlari keluar dan menghampiri Om Vi. Om! Syafril berlari. Om Vi yang senang itu merentangkan kedua tangannya, membuka dadanya lebar-lebar, bersiap menerima pelukan anak kesayangannya itu. Namun begitu Syafril mendekat, seketika Om Vi terkejut saat Syafril bukannya memeluk, namun tiba-tiba bersujud di kakinya meminta maaf. Om, maafin Syafril Om, ampuni Syafril. Maaf Om, maaf. Syafril gak bisa ngomong apa-apa. Syafril udah keterlaluan. Maafin Syafril Om. Sudah nak, bangun nak. Kapan Om gak maafin kamu? Pernahkah Om gak maafin kamu? Seketika Syafril memeluk Om Vi saat Om Vi menarik tubuhnya. Udah, Om maafin kamu. Maafin Om juga ya nak. Ucap Om Vi mengecup rindu anaknya. Syafril mengangguk dan membalas ciuman Om Vi. Dan Nejo yang melihat keduanya itu tak mau mengganggu keduanya. Om, Syaf,
gue balik dulu ya. Jo, ya Om. Makasih. Sama-sama Om. Ya, mata Syafril menoleh pada Jo. Keduanya saling melempar senyum. Senyuman terima kasih Syafril pada Jo. Dan Jo pun pulang. Ya, Syafril pun kembali lagi ke pelukan bapak gulanya. Ending.